Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh as-sadiqul wa'dil amin. Wa salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa habibur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wa Sayyidil Mursalin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi alladhi yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Saudara-saudaraku, ikhwatillah, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat wal afiat, diberikan barokah dalam hidupnya, barokah rizkinya, barokah umurnya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Semua hamba-Nya, semua makhluk-Nya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang. Sifat inilah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berjanji dalam Al-Quran, orang yang beriman telah akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa merawat iman kita, menjaga iman kita sampai detik terakhir, menghembuskan nafas terakhir, menutup mata terakhir, tetap dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan ke haribaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ahlul baitnya, dzurriyyahnya, para sahabat, para aulia Allah. Dan kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti nama kita dipanggil oleh baginda Nabi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini, mari sejenak kita
memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari baginda Nabi untuk meningkatkan keimanan kita, kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah yang singkat ini, kunci meraih kebahagiaan hidup. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kehidupannya orang-orang yang beriman, beliau mengapresiasi. Kata Nabi, ajaban li amrin mu'min, sungguh mengagumkan kehidupan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, karena semua masalah yang dihadapinya akan menjadi kebaikan baginya. Semua masalah yang dihadapi orang-orang yang beriman, kata Nabi, akan menjadi kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa mu'min, dan tidak ada yang dapat meraihnya kebaikan itu kecuali orang-orang yang beriman. Tanpa ada imannya tidak ada suatu kebaikan. Tanpa ada imannya tidak ada suatu kebahagiaan dalam hidup. Kenapa orang mukmin mendapatkan apresiasi dari baginda Nabi? Nabi menyebutkan sungguh mengagumkan indah hidupnya orang yang beriman. Di mana letak kuncinya? Nabi menyebutkan, melanjutkan dalam hadisnya, idza asabathu syarra syakara. Orang yang beriman itu apabila mendapatkan kenikmatan syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur menjadikan suatu kebaikan baginya. Wa idza massahu dzarra sabara. Sebaliknya, orang yang beriman itu ketika mendapatkan sesuatu kesulitan, kesusahan dalam hidup, sabara, dia mampu bersabar. Fakana khairun lahu, maka sabar baginya akan membawa suatu kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau menjelaskan, memahami hadis ini, maka kunci hidup bahagia itu ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang bersyukur. Yang keduanya orang-orang yang bersabar. Kenapa kita kadang-kadang dibikin resah dalam hidup menghadapi masalah? Banyak orang-orang yang memiliki harta, kaya raya, tapi hidupnya gelisah, banyak ketakutannya, bahkan menikmati hidupnya saja seolah-olah terbawa oleh segala angan-angan yang menakutkan. Padahal kekayaannya itu melimpah. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang memiliki prestasi yang tinggi. Dia sudah sampai pada puncak karirnya, menjadi pejabat, menjadi orang yang terhormat. Bahagiakah dia? Bahkan keresahan, ketakutan. Jangan-jangan jabatannya nanti akan dicopot. Jangan-jangan akan diresafel. Semua yang ada dalam dirinya menjadikan keresahan. Maka tidak menjamin harta akan menjadikan suatu kebahagiaan. Tidak menjamin kekayaan, pangkat dan jabatan akan menjadi suatu kebahagiaan dalam dirinya. Lantas siapa orang yang bahagia? Orang yang mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pemberian Allah, dia syukurinya. Alhamdulillah ya Allah,
Aku bisa melaksanakan segala perintah-perintah-Mu walaupun secara ekonomi pas-pasan. Ya Allah, aku bisa melaksanakan apa yang Engkau perintahkan walaupun dia tidak memiliki kekayaan. Dia hidup bahagia, ketenangan yang ada karena iman yang ada di dalam hatinya. Iman memancarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada imannya, orang nggak bisa bersyukur. Sebaliknya yang kedua, kunci kebahagiaan hidup adalah bersabar. Kenapa orang harus bersabar? Karena hidup tidak selamanya akan mulus. Hari ini ketawa, besok menangis. Hari ini kita merasakan senang, kenapa besok kita mendapatkan musibah, gelisah? Oleh karena itu, siapa orang yang bisa menyikapi ketika mendapatkan musibah? Hanyalah orang-orang yang bersabar. Sabar adalah bagian daripada kenikmatan sedang diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Lantas Nabi diberikan tawaran, ya Rasul, apakah engkau ingin menjadi Nabi yang kaya raya, jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah seperti Nabi Sulaiman? Jibril menawarkan kekayaan, jabatan kepada baginda Nabi seperti Nabi Sulaiman. Apakah engkau ingin menjadikan Nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman? Atau sebaliknya, engkau ingin menjadi seorang Nabi yang miskin dan papa, yang banyak ujiannya seperti Nabi Ayub alaihissalam? Dua-duanya adalah pilihan sangat kontras. Mungkin kalau kita yang ditawari, aku ingin menjadi seorang yang kaya raya dan punya jabatan, aku tidak mau menjadi orang yang hidup menderita, susah, penyakitan, tidak mau. Apa jawab Nabi? Kalimat yang indah dijawab oleh Nabi, ya Jibril, jadikan aku seorang Nabi yang kenyang sehari dan lapar sehari. Kalau kenyang aku akan bersyukur, kalau lapar aku akan bersabar. Kalimat yang sangat indah, menginspirasi dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan tidak selamanya senang, bahwa kehidupan tidak selamanya susah. Kadang kita naik ke atas, kadang kita turun ke bawah. Itulah kehidupan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Jibril, jadikanlah aku seorang Nabi yang kenyang sehari dan lapar sehari. Kalau kenyang aku akan bersyukur, kalau lapar aku akan bersabar. Apa makna kenyang? Mendapatkan nikmat dari Allah. Itu hanya sebagai kiasan saja. Ketika Nabi mendapatkan nikmat, beliau bersyukur sampai sholatnya, sampai kakinya pada bengkak. Sayyidah Aisyah menyebutkan, ya Rasul, bukankah engkau Nabi yang sudah dijamin masuk surga? Malaikat menghormat semuanya kepadamu, dan engkau adalah dijamin masuk surga. Kenapa sampai ibadahnya sampai begitu berat, sampai begitu kuatnya, sampai kakinya pada bengkak? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afalam akunu abdan syakuro. Apakah engkau gak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka ketika seseorang syukur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kaya, semakin banyak berderma. Semakin kaya, semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan sebaliknya, orang merasakan kekayaannya sendiri, begitu kaya kemudian dia meninggal dunia, kekayaannya menjadi rebutan, tidak ada menjadi amal salehnya. Yang kedua, kenapa Rasulullah tidak memilih seperti Nabi Sulaiman dan tidak memilih seperti Nabi Ayub? Karena Nabi memiliki suatu kesadaran bahwa hidup ini
semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan kesusahan, jangan putus asa, karena iman seseorang sedang diuji oleh Allah. Ketika mendapatkan musibah, jangan cepat engkau putus asa. Orang-orang yang sabar, Allah menyebutkan innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan dalam ayat Al-Quran, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Insya Allah syukur dan sabar menjadikan keindahan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ditutup dengan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat kebaikan dalam hidupnya, bersusah payah untuk melakukan kebaikan, kita membesarkan anak dari kecil sampai dewasa, pengorbanan yang luar biasa, baik laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam ayat itu menyebutkan walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat akan mendapatkan pahala yang melimpah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur dan sabar menjadikan keindahan dalam hidup orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin, sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. وبقية الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.
aqimus sholat.